Penambangan data bersama saya Latifah Alfat. Materi untuk pertemuan ketiga kali ini adalah mengenai pemrosesan data. Diharapkan setelah mempelajari bagian ini, Anda mampu untuk menerapkan pemrosesan data agregasi dan contohnya, mampu menganalisis pemrosesan data sampling, ukuran sampel, dan tipe sampling, mampu menganalisis pemrosesan data discretization dari supervised dan unsupervised, mampu menerapkan pemrosesan data transformasi atribut dan contohnya, mampu membedakan pemrosesan data dimensionality reduction dan contohnya, mampu menerapkan pemrosesan data feature subset selection beserta contohnya, dan juga mampu menerapkan pemrosesan data feature creation beserta contohnya. Dalam data preprocessing, ada beberapa tahapan yang bisa diterapkan, seperti agregasi, sampling, discretization, transformasi atribut, dimensionality reduction, feature subset selection, dan juga feature creation. Dimulai dari agregasi. Agregasi adalah mengkombinasikan dua atau lebih atribut atau objek menjadi atribut atau objek tunggal. Tujuannya, agregasi mereduksi data atau mengurangi jumlah atribut atau objek. Agregasi juga mengubah skala, di mana kota diagregasi menjadi daerah, negara bagian, negara, dan lain-lain. Hari diagregasi menjadi minggu, bulan, dan juga tahun. Untuk data yang lebih stabil, data teragregasi biasanya memiliki variabilitas yang lebih rendah. Di sini ada contohnya, misalkan dalam suatu dataset berisi informasi tentang pembayaran dari customer. Dari customer terdapat transaction ID, kemudian ada item, apa yang dibeli oleh customernya, lalu ada lokasi toko atau store location, kemudian ada tanggal pembelian dan juga harga atau yang dibayarkan. Contoh berdasarkan hujan di Australia tahun 1982 hingga 1993. Terdapat histogram untuk standar deviasi rata-rata hujan bulanan pada titik sekian 3,030 0,5 derajat hingga 0,5 derajat grid cell di Australia, dan juga ada histogram untuk standar deviasi rata-rata hujan tahunan pada lokasi yang sama. Nah, untuk rata-rata hujan tahunan memiliki variabilitas yang lebih rendah dibanding rata-rata hujan bulanan. Itu tidak lepas seluruh pengukuran hujan dan standar deviasinya itu dalam satuan sentimeter. Jadi satuannya ini adalah histogram untuk standar deviasi rata-rata hujan bulanan di sebelah kiri dari 0 hingga di sini 15 Di sini tampak maksimalnya number of land location di sini di angka mendekati 180. Nah, ketika kita membuat histogram untuk standar deviasi rata-rata hujan tahunan, di sini menggunakan dari 0 hingga anggaplah di sini sekitar 5 Nah, di sini standar deviasinya di angka sekitar 150. Lanjut, sampling. Sampling adalah teknik utama yang dijalankan untuk reduksi data. Sampling ini umum digunakan untuk investigasi awal terhadap data dan analisis data final. Jika dalam statistik itu sering mengambil sampel atau melakukan sampling karena memperoleh seluruh rangkaian data secara keseluruhan secara utuh
itu membutuhkan biaya yang mahal dan juga memakan waktu yang cukup panjang. Nah, pengambilan sampel biasanya digunakan dalam penambangan data karena pemrosesan seluruh kumpulan data yang diinginkan terlalu mahal dan memakan waktu. Contohnya yang dilakukan pada pemungutan suara, ya. Ada beberapa lembaga survei itu melakukan sampling atau pengambilan sampel. Nah, di sini ya, ketika terjadi keseluruhan dari populasi yaitu 8.000 titik ya, ini akan membentuk pola yang sangat jelas. Nah, kita melakukan sampling untuk 2.000 titik ya, polanya agak jelas ya. Namun beberapa detail sudah mulai menghilang. Ketika kita melakukan sampling ke 500 titik ya, polanya tidak tampak. Ya, ini adalah dampak dari sampling. Nah, ada beberapa jenis sampling. Yang pertama, random sampling simple. Pada jenis ini ada kemungkinan yang sama untuk memilih item tertentu. Pengambilan sampel juga tanpa penggantian ya, karena setiap item yang dipilih, item tersebut dihapus dari populasi. Nah, pengambilan sampel dengan penggantian itu objek yang tidak dihapus dari populasi karena mereka dipilih untuk sampel. Dalam pengambilan sampel dengan penggantian, objek yang sama dapat diambil lebih dari satu kali. Jenis kedua adalah pengambilan sampel bertingkat, di mana kita memisahkan data menjadi beberapa partisi, kemudian ambil sampel acak dari setiap partisi. Lanjut ke diskretisasi. Diskretisasi adalah proses mengubah atribut kontinu menjadi atribut ordinal. Nah, sejumlah nilai yang berpotensi tak terbatas dipetakan ke dalam sejumlah kecil kategori. Diskretisasi digunakan dalam pengaturan non-supervised dan juga supervised. Contoh dari unsupervised discretization, ya di sini terdapat 4 kelompok titik dan 2 outlier. Ya, di sini kelompok 1 yang biru tua, kelompok 2 biru muda, kelompok 3 kuning, dan juga kelompok 4 yang merah. Outlier yang pertama di 0,5 0, kemudian yang kedua di 0,520. Ya. Data adalah satu dimensi, tetapi komponen Y acak ditambahkan untuk mengurangi hasil tumpang. Contoh yang kedua, unsupervised discretization, kita melakukan pendekatan lebar interval sama digunakan untuk mendapatkan 4 nilai ya, 1, 2, 3, 4, namun kita gunakan ini 5, rentang ke 10 ya. Ini juga 5 ya, dari 5 ke 10, 5. Kemudian ada rentang ke 15 ya. Dari 10 ke 15 ini juga bernilai 5. Kemudian di sini ya 20. Nah, lalu kita gunakan pendekatan frekuensi yang sama digunakan untuk mendapatkan 4 nilai. Nah, di sini ya, kita lihat frekuensi yang sama. Di sini anggaplah di tengah-tengah ini ya 5, di sekitar 5,5, kemudian di sini di 9, namun posisinya di tengah-tengah dari frekuensi keberadaan data. Nah, kemudian yang terakhir ini tengah-tengah ini ternyata di sini mengambil nilai sekitar 14,5 lebih ya. Nah, kemudian di sini. Kemudian kita juga bisa melakukan pendekatan K-means untuk mendapatkan 4 nilai. Pendekatan K-means ini yang paling adil ya. Ketika ini untuk biru ya, titik biru ini satu kesatuan, dia diberikan batas tegas di sini. Ya. Melewati ini mendapatkan yang biru muda ya, biru muda atau warna aqua ini ya. Nah, meskipun nilainya tidak sama ya intervalnya, tetapi dia melakukan kategori yang sesuai. Lalu di sini untuk yang kuning ya, lalu sedangkan yang di sini untuk yang merah.
Kemudian pada sisi supervise ya, discretization, itu banyak algoritma klasifikasi bekerja lebih baik jika variabel independen dan dependen hanya memiliki sedikit nilai. Nah, di bawah ini adalah ilustrasi implementasi dari diskretisasi. Di sini ketika kita menggunakan 3 interval ya. 1, 2, kemudian 3 ya. Kita mendapatkan daerah-daerah berikut ya. Kemudian untuk yang X juga 1, kemudian 2, 3. Nah, interval ini. Lalu pada bagian yang B, ini adalah 5 interval ya. 5 interval ini kita bisa lihat 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kemudian masuk ke yang Y 1, 2, 3, 4, 5.